Itu kuyung. Kayak pasang kuyung, kayak cabutan pasang kuyung. Orang Ustaz bilang itu namanya gebyur Ustaz. Jadi upacara nomor gitu kan cek orang Ustaz bisa berarti gebyur Ustaz. Di Sukabumi, siapa ayah orang Sukabumi? Ayah kan di Sukabumi. Ayah menuju Sukabumi Selatan ya. Nah, cenah, ia di berita ya, di berita TV. Bisa diklarifikasi benar-benarnya. Cenah di Sukabumi itu ada namanya upacara atau ekspresi menyambut Ramadan, namanya gubeng laut atau gubek laut. Yaitu melakukan kegiatan keramaian di tengah laut, mangkuk para sampah kecil. Di berlayar di tengah laut, rupa-rupa keramaian dilakukan di tengah laut. Untuk gubek atau gubek laut. Kurang Priana, Samudera Bandung. Priananya, Priana Samudera Bandung. Orang Priana, kepada Priana Timur, itu Ciamis, Sadewa. Itu menyambut Ramadan biasanya yang melakukan kegiatan yang namanya karamas. Ayah, karamasnya di Gubah di Kormani, di Buluan di Kormani, di Buluan di Buluan, daerah di Buluan mana yang tulisan di Buluan itu di Taman Mandi Karamas. Di Sumatera, Cina di kampung Sipuri di Kerinci namanya. Ayat orang tinggi ini, jual di Sipuri. Ayat di Nawawa malah ada orang kecil. Ya benar ya benar. Di Kerinci ayat ekspresi menyambut Ramadan, sami di orang Sunda, di orang Jawa dari Keramas, tapi di sini sebetulnya mandi berlimau, yaitu mandi dengan sabun dan samponya dari sejenis jeruk kecil, jeruk kunci namanya itu mas, limau kunci. Jadi segitu beda dengan jeruk garut, beda oke dengan jeruk purut, komo dengan jeruk jeruk masak teh, jeruk nipis. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Nipis. Jeruk nipis. Mohon. Jeruk nipis. Benten suka sedikit teh khas jeruk dipakai ibak. Itu dipakai mandi. Hadirin ikhwatul iman yang berbahagia. Bagus kalau bersih awal mandi jeruk selama bagus dari jeruk purut. Bagus. Karena Allah pertama yang bersihnya indah. Bagus kan? Bagus. Tapi bermanfaat ketika kita menyebut Ramadan dengan puji Tuhan. Bisa bermanfaat, jadi kita hukumnya membuat saja. Mandi ke membuat. Ngantong diniatan nyambut Ramadan kudu mandi. Jadi mandi kita lain nyambut Ramadan, tapi hanya bersih. Bebersih, ucara karamas, ucara mandi jeruk bukan merupakan syarat sahnya saum kita di bulan Ramadan. Karena ada dua yang disampaikan diberikan salah seorang istrinya Kanjeng Rasulullah. Kalau kita mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anu dengan anak Ummu Salamah. Kalau dengar sahabat radhiyallahu anhu. Saul Ummu Salamah pernah hiji kejadian pernah hiji waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur di waktu sahur yang anjeunkeun nuju junub. Rasulullah sahur nuju anjeunkeun keadaan nuju junub. Lamun junub masyaallah. Terus ada pada Parantos sahabat teman sarang aku datang garwan. Sahabat teman tenang bulan lagi potong apa? Kalau orang masih apa lah sahabat temannya? Ya, Terang gitu. biar sahabat teman biar ada semua. Lainnya,
jimat ya. Pulau Jim. Rasulullah SAW makan sahur beliau dalam keadaan jimat. Lalu setelah terdengar azan subuh, Rasulullah mandi junub. Yang mandi junubnya mandi dengan cara karamas. Karamas itu bukan nama mandi tapi cara. Jadi mandi junub beliau Rasulullah SAW. Mandi junub cara pertama mencuci faraj. Ya. Langkah pertama orang yang mau mandi junub itu apa? Mencuci faraj. Apa farajnya? Rasa erat, keeraan, kemaluan, gagaduhan. Jadi langkah pertama masuk kemaluan. Yang kedua membasuh kedua tangan. Jadi masuk kemaluan. Langsung dalam kayu, mencoba tangan atau pandangan mereka dulu, keras, tangan dibajukan, tangan kiri dianggap kira-kira mengubah para tangan kiri. Itu dibalik. Di sunnah teh anggap tangan kanan nabajuna di mana anggap. Sesudah begitu melakukan wudu. Wudu kan masuk tangan, berkumur, istighfar dan menjaga air hidup berwudu seperti biasa. Lalu syarat mandi itu kudu kabuyur sebujur awak tong ayat kaliwat. Ya, apa ayatnya? Ayat. Banyak pakai sabun boleh, pakai risol boleh tak? Apa ya? Air terpanas bebas. Pakai kanebo. Banyak pakai sampo boleh, pakai jeruk, pakai limau, pakai pek. Itu hanya cara silakan. Bahwa lama pakai merah jerami. Ya, jerami di sawah jerami meteran dari jenuh ada sepin. Terus diburung di bakar, diambil abunya enak jadi bahan bermandinya. Jangan lupa kosong ini bisi bau. Itu mandi jangan. Nah itu sunnah dilakukan. Jadi kita sekali-kali bapak-bapak ibu-ibu itu di bulan Ramadan itu boleh melaksanakan apa yang pernah dicontohkan dilakukan oleh Rasul. Tidak ada sunnah. Jadi can mandi jadi kesahur salah katanya. Jadi kenal sekali-kali mah. Sunnah. Nah itu adalah cara kita mengamalkan sunnah. Itu adalah cara kita untuk meraih pahala. Karena kata Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak mau melaksanakan anti terhadap sunnahku, artinya mereka bukan umatku. Ya. Siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ma'i fil jannah. Maka sungguh dia akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Jadi cara masuk surga yang jadi ahli surga mau dicatat sebagai calon penghuni surga, urusan menegakkan yang namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sahur, makan di waktu. Jadi sahur tak ada makan. Berapa sampai berapa? Sahur. Apa itu? Besok ayah ini sahur teret ya karena imsak. Ya ayah sahur teret karena jam imsak. Ayah sampai sahur dulu. Sahurnya artinya waktu. Ayah maghrib, ayah subuh, ayah duha, itu waktu. Urama ayah wajib dan dari detik. Ayah wajib dan dari gede. Ayah balewat. Ayah bijil panon poe. Lamun duha tenang. Cara cantihan. Ya ada. Eta teh wajib. Salutna. Nanti. Cak sawat. Wajib sarep. Wajib sarep nak.
Nah, itu teh wajib sahur dina surah Al-Zariyat. Ya, itu disebutkan wa fi asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Kirakan waktu sahur teh ya jangan diletik begitu kan jangan diletik. Jadi makan di waktu sahur itu adalah sunnah Rasul. Mengakhirkan makan sahur. Ya, itu adalah sunnah Rasul. Rasa halu fakinas sahur barakah. Bersahurlah kalian karena ada berkah padanya. Makan sahur maksudnya. Makanlah kalian di waktu sahur karena padanya ada barokah. Kapan makan sahur? Usahakan pada waktu yang terakhir. Mengakhirkan makan sahur. Kayak ayeuna salat subuh kan tabuh opat tadi pagi mah langkung 36 atau 77 menit WIB waktu Indonesia bagian lain waktu Indonesia wilayah. Di Quran kebijakan ulama ulang aya waktu tatan-tatan. Tatan-tatan waktu ikhtiar berhati-hati. Di Quran we 10 menitan. Intinya disebut imsak ya. Artinya imsak. Kalau di Quran artinya kerendahan gitu kan? Iya. Arti imsak. Padahal al-imsak itu kan kerendahan artinya. Tapi justru sahur penggunaan itu artinya al-imsak. Ya, al-imsak itu artinya mulai waktu kita mulai waktu kita untuk menahan lapar dan minum dan segala hal yang dapat merusak membatalkan pahala sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur menit dari 20 subuh 25 kira-kira kita. Apakah sesudah imsak atau seringnya bunyi kita akan berlagi makan minum? Masih boleh sampai terdengarnya waktu azan. Waktu terdengarnya azan. Jadi orang imsak kerendahan tapi bisa boleh minum serbon begitu. Allahu akbar tos sifat terasa tos kemana dia mulai paham kumaha berbeda-beda waktunya di Masjid Al-Amin azan, di Masjid Al-Barakah azan, di Masjid Al-Mu'min di Surabaya atas dipayung mana ada bingung mana mulai kurang. Saya teman di bumi kurang lagi dewa. Pilih Al-Amin tempat waktu Al-Barakah si muadzin melupakan di bumi atau masih can biro masih keburu azan kene. Mana tergilung kene apa. Di biru turun gitu kan orang. Jadi patokannya bukan seorang muadzin tapi jadi manfaat. Maka selaku pun bisa kurang di masjidnya. Pas ke waktunya, pas ke jadwalnya, periksa jadwal didikan dimanapun, jangan meleset, jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang dengan bulan Ramadan. Lamun teuing kurang dan asal terlalu belum waktunya, berarti kita sudah memberitahu sesuatu yang salah kepada jemaah kepada masyarakat. Jemaah itu dosa apa? Jadi mengakhiri waktu untuk sahur. Besok itu saja. Itu nilainya pahala. Kan kali digoda beribadah maksimal untuk meraih pahala yang terus berbuka kemana? Berbuka mah di awal waktu. Nah, lamun sahur tadi, lamun simpul bahwa dilebur bahwa sahur mah sakore dan apa?
lemas karena dilakukan masuk tidur deui. Apa akibatnya besok teh leus haus lemas. Salah kan? Salah cara. Baiknya akhiri makan sama. Kata para ahli kesehatan, musabah hindari makan yang manis-manis. Tapi kalau bagi bapak ibu yang bisa melihat yang manis-manis boleh. Garwa bapak, ya, anu manis teh boleh ditata. Ya, terus mengakhiri satu. Itu makan yang manis-manis, baiknya kata ahli gizi tidak boleh. Karena yang manis-manis itu tidak bisa bikin kita jadi besar, bikin ayam siangnya jadi lemas. Itu ahli gizi. Ahli gizi kalau kata ahli gizi bagus kan tidak turun bagus. Itu termasuk dalam golongan masa yang goda itu baik kan? Tunggu. Sekarang bukan iftar itu sebaiknya godaan yang paling besar. Allahu Akbar. Mata pas lewat taraweh. Nah, kalau berbuka disunahkan untuk makan yang manis-manis, minum yang manis-manis. Kumaha sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka meneguk air lalu memakan kurma dengan jumlah yang ganjil. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma dengan 3 butir kurma. Mun bagi bapak-bapak ikhwan murwok boleh 100 kilo dengan ada jinnya. Sebut. Tapi dijamin mana kita tinggal melaksanakan sunnah yang lain dilalui. Jadi kalau kita ingin menerapkan sunnah Rasul, minum air makan kurma 3 butir kira-kira, lalu minum lagi, buru-buru berangkat ke masjid. Buru-buru berangkat ke masjid untuk apa? Untuk sholat maghrib berjamaah. Saha kita kalau saha kita kanggo anu gender laki-laki. Karena laki-laki itu sabari ulama menyatakan bagi laki-laki itu wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid. Di antara dalil yang dibawakan oleh mereka di antara di tafsir Ibnu Katsir adalah aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ibnu Katsir ya, di antara ulama yang mewajibkan laki-laki sholat berjamaah di masjid adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir. Jadi itu sunnah maksimal kita. Berbuat bagaimana? Berbuat sholat teh seutama kusatu sama sholat berbuat di rumah. Rumahnya ada kamaran di kamar. Di kamar ada kemari. Jadi paling afdal sholat yang berbuat adalah di mihrab mereka di pada rumah mereka. Jadi pertama kalau ingin mengejar sunnah sholatnya itu di rumah. Rumah mana ke masjid? Mana kalau ukur ke masjid tarawih boleh nggak kami para perempuan ke masjid kata Rasulullah sepanjang tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gangguan. Kalau bicara istri-istri aja kaum muslimat mau bertanya sholat ke masjid, kamu bicara. Itu kebahasannya. Istri-istri itu. Tapi utamanya mereka itu sholat itu di mihrab mereka di rumah mereka. Itu cara meraih pahala maksimal. Ya. Itu begitu pertanyaan deh. Bingung. Kemudian apa lagi? Isi Ramadan kita ini dengan kegiatan aktivitas ibadah. Di ayatnya targetkan kurang Ramadan ke maca Al-Quran minimal bisa sekali khatam. Beda nama di riwayat Imam Asy-Syafi'i
dalam satu hari setiap bulan Ramadan itu beliau bisa mengkhatamkan 3 kali khatam Al-Quran. Urang mah kakarayapan badan boro-boro 3 kali sekali ditunggu kakarayapan karayam Al-Quran teh Al-Quran Braille teh minimal target ke urang Ramadan teh khatam sekali khatam Al-Quran. Lain kayak cenah urang dalam Ramadan mah rek kaliwat dina khatam. Tok eta targetna mah targetnya khatam. Nah, targetnya kita meraih pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatamkan Al-Quran. Jangan mau dibaca urang geus khatam 100 kali 70 buku Al-Quran. Dan di kalangan tunanetra, para bapak, para ibu jemaah Masjid Al-Amin ya. Di kalangan tunanetra mah anu payunan di kalangan dina Al-Quran teh adalah juz 1 dan juz 30. Itu di kalangan tunanetra. Aku di asrama di tempat-tempat tunanetra pak pelacak-pelacakna Al-Quran teh juz 1 terus 30. Juga jemaah-jemaah di Al-Amin itu sebenarnya ya Al-Quran mah lain juz 1 terus 30 buku. Yang disebut dengan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Adalah kalam Allah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Yang terdiri dari 30 juz, 14 surat dari Al-Fatihah sampai Al-Nas. An-Nas ya. Kemudian apa lagi? Merupakan pedoman hidup bagi manusia. Qur'an. Tadi kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diturunkan pada bulan Ramadan. Fungsinya bagi manusia dan sebagai petunjuk, sebagai alat dan petunjuk, sebagai Ya. itu Al-Quran. Terus beribadah dengan membacanya. Jadi baca Al-Quran ibadah. Kata Rasulullah, orang yang baca Al-Quran itu setiap huruf yang mereka baca nilainya adalah 10 kebajikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, maka kita mendapatkan berapa kebajikan? Seberapa? 30. 10 kali 3. Bahkan kata Rasulullah, mereka yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Anu baca Quran begituan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 pahala. Yang pertama pahala mereka karena ingin sungguh-sungguh membaca Al-Quran, mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah. Yang kedua kesulitannya terbata-bata dalam membaca Al-Quran, oke, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukur baca alif lam mim tadi bari jengker bata-bata eta teh meunang pahala sabaraha? Alif lam mim 30 terbata-bata teh 2 minimal 72. Lamun orang pakai hitung-hitungan orang, hitung-hitungan kita, ya. Jadi jangan takut membaca Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, anu braille-nya membaca Quran braille, takut, jangan takut. Aku memual baca Al-Quran, hadir, sir, salah. Bimbing Allah betul Allah. Lepas baca terbata-bata tetap akan diberi pahala, ya, diberikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita tekadkan urang dina ramadan teh bade merutinkan
Insya Allah. Jadi lain dia berencana Ramadan teh. Ya biasanya generasi muda. Ibu Haja Silma kan termasuk generasi muda ada di antara sebenarnya. Tongkir berencana Ramadan buka bersama segitu kalinya di grup RMI SD, RMI SMP, RMI SMA, terus. Kete bakal kontrak sama ibu-ibu sekitar rumah di komplek berencana berkontrak. Bapak-bapak itu dulu kayaknya di masjid kurang kali buat anu. Lain gitu berencanakan Ramadan karena akan ibadah gitu. Jadi merencanakan Ramadan teh ibadah. Kan logikanya kecil. Kalau masuk Ramadan kita makan tuh 2 kali sehari. Sahur itu sekadar. Tapi kenapa ketika Ramadan biaya dapur jadi naik? Seberapa kali ibu naik biaya dapur? Ayat 2 kali lipat ibu biaya dapur naik bulan Ramadan aku. Ayat kita terlalu. Lampu bolehnya lebih. Tapi indikator kekurangan. Indikator. Lalu itu patut atau biaya dapur akan jadi naik di waktu Ramadan itu indikator kurang kencang benar melaksanakan saum. Awal Ramadan berat badan ibu teh 54. Nanti timbang itu ya, timbang. Ke Idul Fitri timbang deui, lamun jadi 84. Kata mana tidak Ramadan menjadi saum mana? Jadi walaupun demikian tujuan saum lain dia niat abdi saum sabulan camplong dengan tujuan niat pada sekarang sinan kawan naik gitu. Niatnya tetap saja lillahi ta'ala efek positifnya warga ibu badan ibu patuangan bapak jadi suspek. Bapak kan patuangan teh ianya bungahnya bungah ketua bapak teh patuangan teh bungah teh tumbuh di tengah ya di rumah halusnya kalau bapak di tengah bentuk ketika ada gelang kalau tukang gurunya lurus bersama sawu sufakum imam teh hari itu kan lurus tapi bagian tengah ada hese dalam makanan ya apa ibu tetap bikin ya ibu mana kita hese dibedakan mana tawa mana perut gitu kan satuan. Nah Ramadan upayakan kita benar-benar menahan diri, menahan hawa nafsu. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak Ramadan anu ayeuna biasa biasa. Ramadan kan di siang hari orang itu menang. Ya makan minum boleh tapi merokok, makan minum boleh tapi merokok. Ya benar. Merokok. Nah, ketika Ramadan nanti bapak-bapak bisa menahan diri untuk tidak merokok di siang hari, maka upayakan pula untuk tidak melakukannya di malam hari. Syukur-syukur pada Ramadan bapak-bapak lulus setelah merokok. Nanti itu minimal rokoknya hukumnya naon? Minimal naon? Makruh. Sing goreng tak aja mungkin ayat fatwa ulama anu nyebatkeun merokok hukumna sunah. Rasulullah dina hadis, Rasulullah merokok sekutu budak Arab ya. Ayat ulama menyebutkan merokok sunah. Minimal ulama berfatwa merokok hukumna makruh. Dan itu ayat ulama memfatwakan hukumna halal. Makruhnya dosa sih. Tapi berpahala lebih tidak betul. Kata pepatah Arab itu
meninggalkan dikit-dikit, hari ini meninggalkan makruh, lalu lama makruh tinggalkan, pahalanya lama-lama makin banyak apa makin dikit. Nah, ketika kita berkali-kali meninggalkan perbuatan makruh, lama-lama pahalanya banyak dikit, banyak. Nah, itu lo kecil-kecilnya upayakan dilakukan di bulan Ramadan. Terus, kalau katanya dosa walaupun kecil dilakukan terus dosa detik dilakukan, jadi kalau satu dosa satu titik noda dengan cermin, lalu berkali-kali melakukan dosa maka titik-titik itu menjadi banyak, bahkan boleh jadi lama-lama seluruh cermin terpenuhi oleh noda. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Begitu kata bahasa Arab. Baru ingat saya. Jadi mudah kali itu baru ingat bahasa Arab namanya. La La shaghair ma'al istimrar. Tidak ada kebaikan kalau dikit-dikit terus kita lakukan secara istimrar, secara berkesinambungan, kecuali kebaikan-kebaikan itu akan menjadi banyak, akan menjadi gunung kebaikan. Pun tidak ada dosa besar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang disebutkan sebagai sebuah dosa besar dalam kurang ketika terlanjur melakukan dosa itu, kita segera bertaubat kepada Allah. Semua dosa kita itu akan habis ketika kita tobat kepada Allah. Makanya di bulan Ramadan itu banyak ibadah yang dilakukan secara otomatis akan dapat menggugurkan dosa tanpa harus beristighfar. Urang saum di bulan Ramadan, saum eta teh menggugurkan dosa-dosa urang. Saum kanjeng Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang melakukan saum di bulan Ramadan kaya iman tu ihtisab, iman doa dengan penuh keyakinan. Ihtisab itu artinya semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah saja, tidak mengharapkan dari yang lain. Jika tadi niat ambil saum sasasi caplak sangkan awak jadi pegang turlansi. Lain kita niat mah ayo kita mah tidak akan mendapatkan jaminan ya. Niat saum, niat ambil saum sasasi caplak di dalam bulan Ramadan menyempurnakan kewajiban ke Allah Subhanahu wa taala, niatnya lillahi, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Aku akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu janji Allah. Janji Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang pernah berdosa di masa lalunya ketika dia saum dengan sepenuh hati, yang memenuhi syarat dan rukunnya dengan niat lillahi ta'ala. Adapun efek-efek lain yang akan timbul, sehat, relaksi, itu efek. Jangan diniatkan jika itu. Dalam hadis yang berikutnya sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama itu artinya berdiri di bulan Ramadan. Berdiri untuk apa? Berdiri untuk menunaikan sholat. Ya. Sholat wajib ya, sholat wajib siapkan dalam bulan Ramadan. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah ditanya bagaimana pahala fadilah sholat wajib, Rasulullah menerangkan apa yang akan terjadi, bagaimana keadaanmu jika
di rumahmu ada telaga yang airnya jernih, bersih, lalu kau mandi bersih dirinya 5 kali sehari. Apa yang terjadi? Bagaimana kira-kira tubuhnya? Bersih, insya Allah tak bernoda. Demikian pula salat fardu yang dilakukan dengan niat lillahi ta'ala memenuhi syarat dan rukunnya untuk meninggalkan batal dan haramnya, maka kita akan bersih lahir dan batin. Belum lagi pahala-pahala yang dijanjikan, belum lagi pahala yang dijanjikan ketika sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat di masjid kan kita tahu 27 pahalanya itu. Apakah setiap orang yang sholat di masjid berjamaah pahalanya yakin 27? Belum tentu. Belum tentu 27. Ayat kenemunan laku di 27 mungkin saja ada, karena Allah beri bonus kepada dia. Bisa dapat kurang dari 27? Bisa. Kenapa? Dan cilak-cilak sholat masjid. Tapi cara cilak-cilak Pak, tapi Bapak jadi nari, jadi cara cilak-cilak ke sholat. Ya, makan untuk cilak-cilak. Tapi hati di pikiran anak itu tadi udah khusyuk. Berarti kita meminta pahala 27 sementara orang terus. Tapi sebenarnya ketika kita sholat di masjid berjamaah, kurang-kurang dikit ayat kene kurang pahala. Di mana seorang laki-laki cuma sholat di rumah, pahalanya kan hiji. Apa? Culang cileng, apa pikiran kali itu tadi, apa segala terkena segala pikiran, habis terkikis habis berpahala. Rumah oke, berjamaah di masjid pasti lebih gede pahala. Ini ada pahala mengharapkan ridho Allah begitu. Ya, hadirin ikhwatul iman yang berbahagia, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, gibah teh ngomong ke kagorengan ada di dulu bagi jelma teh tersebut yang kagorengan kebutuhan dia teh berarti mulai ke kuat yang teh gibah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian zon. Satu yang harus dia jauhi adalah zon. Apa zonnya? Bersangka-sangka. Zon kemana? Kurang dijauhkan su'uzon. Kalau husnuzon kemana? Kita nonton di jauhan tapi dikubur terus dalam hati kita. Karena guru dijauhan kurang adalah su'uzon. Apa? Su'uzon. Bahasa Inggrisnya su'uzon nama? Kalau kan nama su'uzon bahasa Inggrisnya nama? Negatif tinggi, goreng sangka. Namun ada orang yang berbeda dengan kita. Kita kan dicari jalan-jalan negatif goreng sangka. Bahasa Jerman kan burung sangka. Tapi disebut laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Kayak jadi bulan Ramadan kita akan tahu si bapak eta teh, si bapak Fredrik teh gitu namanya. Si bapak Fredrik itu bapak Fredrik. Bapak Fransiskus lah, Bapak Fransiskus. Si bapak Fransiskus itu tak berjamaah di masjid. Jika namanya mau pahala dia. Terus bukan dibiarkan ya, di direkayasa. Wah, goreng bapak itu Pak Fransiskus. Mau masuk dikasih kita tidak boleh bersuruh-suruh. Wah, si bapak yang datang ke masjidnya ada unsur syar'i yang ada pada
Pilih beliau teh besar syari ini teh kita bisa ke masjid beda bisa teh ada yang bikin pada bisi beliau bisul terjaga-jaga boga penyakit bisul terjaga-jaga kita masjid saja lain ke masjid pilih ngandang batur mau kemana-mana sholat tapi tidak masih selesai ini modalnya ya. Jadi bagaimana caranya kita mencari sesuatu yang membuat pikiran kita supaya bersusun kepada saudara. Jangan dikembangkan susun. Cari kira-kira argumen-argumen yang membantu kita supaya bisa bersusun. Jangan mengembangkan alasan-alasan yang membuat kita makin besar susun kita kepada yang besar. Yang pertama zon. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha katsiran min zon. Inna ba'da dzanni ism. Wala yaghtab. Jangan berbuat gibah. Bergibah bergunjing. Apalagi bergibah bergunjing dan campur dengan sama bergibah dan tujuannya karena kebencian dan tidaknya nikmat yang memberikan kepada orang lain ayat nikmatnya atau ke orang lain kira-kira nikmat sedikit itu iri. Jangan kita bergibah dalam rangka menjatuhkan harkat teman kita yang kita bergibah. Tidak diulangi. Wala tajassus. Tajassus itu artinya apa? Tajassus. Berfastus ngomong kebak. Namun bahasa orang mau fitnah. Namun bahasa al-hadisnya bukan. Tajassus itu ngomong kegorengan patut yang seperti ada. Kenapa? Ayat itu sama dengan kita makan bangkai daging makan daging bangkai saudara kita yang sudah berdosa. Mau kira-kira makan mayit terus kubur terapi lagi mayit dalam kubur yang sudah berdosa perutnya lalu baru kita makan daging. Mau kira-kira terus orang kita. Kapan itu pasti kalau kita mau kita bersuci. Tidak. Nah, itu jauh. Itu bisa merusak pahala kita puasa. Saum kita bakal dari pahala saum kita akan lain. Di hari kiamat orang yang laku itu patut, orang yang suka bikin jengkel, bikin orang dari rumah, bikin rugi kepada orang lain. Kata Rasulullah, tahukah kalian? Kepada Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Bukan mukhlis, tapi muflis pakai fa. Kalau mukhlis pakai kho. Siapa yang muflis itu? Kata para sahabat, yang muflis itu, yang rugi itu, yang bangkrut itu adalah mereka yang tak punya uang. Datang lagi yang lain, yang muflis itu adalah mereka yang harta bendanya habis. Kata Rasulullah, bukan itu muflis. Yang disebut muflis itu adalah mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat hisab dengan pahala yang banyak, pahala ibadah, salat, saum, zakat, haji, berbuat baik sesama banyak pahala. Tapi sesudah pahala itu bukan ada orang yang datang kepada Allah, kepada pengadilan. Banyak orang yang datang kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini memang ahli ibadah, memang rajin pasti, tapi goreng sumut. Goreng sumut bukan menok, artinya goreng sumut itu
Omongan itu jelek, omongan itu melekit ngajarikan hati batu. Ya. Omongannya itu nyebar fitnah, nyebar gosip, jelek. Datang lagi yang lain. Ya Allah, si ieu mah tukang adu domba, tukang namimah. Datang lagi si ieu mah tukang menggeser-geserkan batas tanah di lembur. Pagar di mana digeser-geser terus akan makin lega. Rumah teh bikin pagar di luar selokan, ya Allah. Padahal kalau di komplek batas tanah kita itu kan adalah selokan, pagar kita dalam selokan. Selokan kerangka jalan itu adalah milik warga, milik bersama, bukan kami. Tapi kata saudaranya, ya Allah, si eta mah pagar imannya di luar selokan masuk kepada batas jalan. Oh, kata Allah seperti itu. Kalau demikian hati sudah ambil pahala simpulannya, bagi-bagikan kepada orang yang pernah disakiti hatinya, dizolimi olehnya, difitnah olehnya, dirampas haknya oleh simpulan ini. Ambil pahala simpulan itu, bagikan kepada mereka yang pernah dirugikan olehnya di masa lalu, di masa hidup. Ketika pahalanya habis, maka dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang pernah terzalimi oleh simpulan itu diberikan kepada simpulan itu. Tidak boleh melakukan hal seperti itu, ya pada hari ini. Ruginya besar. Dalam rangka Ramadan ini, mari kita minimalisir kesempatan dosa. Mari kita perbesar peluang berbuat pahala. Bukankah Allah dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, ketika masuk bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Pertanyaan, lain dibelenggu setan-setan, bisa kena goda orang? Tapi ulama di dalam hadis ini di antaranya Imam Ibnu Qayyim menerangkan yang dimaksud dengan dibelenggunya setan-setan adalah setan dari bangsa jin, setan-setan dedekon itu dibelenggu, jin-jin kafir itu dibelenggu. Setan itu lain makhluk. So, cari dalam hadis dalam ayat makhluk yang namanya setan itu tidak ada, syaitan itu tidak ada. Setan itu adalah watak, sifat, karakter. Setan itu minal jinnati wan nas. Watak setan cuma alladzi wisufi sudur, sok keharwasan langsung kepada hati. Itu paling romantis. Mau berangkat haji ke Al-Amin, ada bisikan, makanya kita terus janjian kasihan jengsian itu biduiteun 100 ribuan terus insya Allah di tangan biduiteun kemana jengsian terkudu dan ngaji mah gampang. Ngaji komo menyambut Ramadan mah gampang. Kenyangan bateri yang sama dengan itu berubah setiap itu gampang. Ngaji bisa duit menangkan logis nggak bisa kayak gitu. Logis masuk akal. Kok bisa dijalan kayak itu berubah. Bu bisa baca buku. Nah, isu kaki ayat ngaji. Kata setan, saudara dulu 100 ribu ya. Kalau kamu nggak memenuhi janji, kamu tidak mengatakan iya terhadap yang membuat janji ini, lapor atas 100 ribu. Panitia Pak Anwar sekarang aja mau ada pengkosan 100 ribu mau di mana?
Iwas-wis kagoda kedua kereta berarti cek setan goreng kasih radio. Eta harawasan setan anu dipaksa cipta anu cukup anu diberungkung teh. Anu kitu diberungkung. Nah, tapi setan dia dari kalangan manusia jadi berungkung. Kita mah satu saat berpeluang jadi setan orang. Ketika bulan Ramadan ayat banyak tadarus. Nah, sapoe tadarus seperti tadarus seperti kenal ber. Seperti tarawih tak masalah ber. Jadi lakukan seperti kamu. Nah, ketika kita berkata seperti ini mempengaruhi saudara kita agar tidak dapat fadilah amal pada bulan Ramadan, bulannya hari ini kerja di sini. Setan bukan di kalangan istri kita, suami kita, anak-anak kita kadang-kadang bisa jadi setan. Maka tergantung kekuatan iman kita untuk membiasainya. Maka kudu ada strategi bagaimana beramal di bulan Ramadan. Kudu ada strategi bagaimana meraih pahala di bulan Ramadan. Gitu. Dengan memidamkan bulan manusia. Nah, hadirin ikhwatul iman yang berbahagia, lamun di luar Ramadan sangat bedanya semangat teman di bulan Ramadan. Yang jelas ketika kita beribadah di bulan Ramadan kita bisa kebaikan kepada Rasulullah SAW itu ketika ingin berbuka di atas mimbar beliau. Amin, amin, amin. Maka para sahabat heran, tergugur ke angin. Rasulullah, ujung angin itu kenapa? Cekap lantaran anak. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apa yang menyebabkan kau amin, amin 3 kali tadi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ketahuilah oleh kalian, baru saja Jibril alaihissalam datang kepadaku dengan berkata dengan ucapan 3 kalimatnya, ya Allah, berikan kebangkitan kerugian kepada 3 golongan. Yang pertama, mereka yang apabila masuk di bulan Ramadan mereka tidak dapat meraih kebaikan akhirat keutamaan di bulan Ramadan. Lantaran keburu ibadah di bulan Ramadan. Lantaran tidak bisa mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Akibatnya mereka tidak dapat pahala, tidak dapat meraih kemuliaan. Kedua, ya Allah, beri kebangkitan kepada mereka yang ayah bundanya masih hidup, masih berada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak memperoleh kebaikan. Ayah bunda mereka itu tidak lantas jadi membuka surga bagi mereka. Beri kebangkitan kepada mereka. Cuma kita ayah bundanya ada tapi dianggap ke cara disapa, cara ditanya, kamu lulus. Ya, patuduh-tuduh hari menguruskan kolom teh. Kamu sajalah, aku mah ada janji mau arisan pada hari ini. Kamu aja lah yang urus ibu bapak kita, aku mah ada mimpi pada hari ini. Patuduh-tuduh ibu bapak, kehadiran ibu bapak tidak dapat menjadi pembuka surga dari mereka. Bangkrut dan makin terrugi. Dan yang ketiga, orang yang apabila mendengarkan nama Rasulullah Muhammad SAW tersebut, mereka tidak bersalah. Mereka tidak bersalah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu mari kita perhatikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mari kita raih keutamaan dalam memaksimalkan ibadah kepadanya. Kamu kurang ayat yang keempat, mari kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kamu kurang tolak atas ayat, mari kita berdoa kepada Allah bagi kebaikan orang tua
beraya kepada kerabat, kolega orang tua kita, mereka cari selalu mereka bersih. Ketika mendengar nama Nabi disebut, jangan lupa berselawat kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita berdoa. Belum lagi ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jangan tinggalkan kesempatan itu. Jangan tinggalkan kesempatan. Mari beribadah dengan maksimal. Cara ibadah yang maksimal itu, bagaimana? Ada dua syarat. Syarat yang pertama, mutaba'ah. Apa? Mutaba'ah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang mutaba'ah ibadah yang kumaha? Ibadah anu dilaksanakan dengan mengambil contoh dari apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita melalui para sahabat. Lamun itu diajarkan kumaha? Lamun kurang kenyamanan melakukan ibadah sementara kita ibadah dari ajar ke dicontoh ke Rasulullah kurang dilaksanakan, capek dari tenang di karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Si sahadalma anu ngalakukeun hiji amalan dina agama anu teu diajarkeun teu dicontohan kami kata Rasulullah fahuwa raddun. Amalan eta jalma bakal tertolak teu ngapake teu dipalilek. Jadi ngalakukan amalan da anu dicontohkeun diajarkeun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta disebut mutaba'ah. Anu kedua syaratnya kudu billahi ta'ala. Ihtisab istilah. Seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Ya. Melakukan satu amalan min ajlin nas. Melakukan beramal karena mengharapkan dari manusia. Hayang disebut Islam, hayang disebut soleh, hayang dikatakan katingan di hebat, lalu rajin bertilawah, rajin beribadah ke masjid. Pokoknya ngalakukan hiji amal karena mengharap hidayah orang. Ya, kata Fudail bin Iyad itu riya. Itu namanya riya. Tapi tarkul amal min ajlin nas asyrik. Kalau kita meninggalkan amal karena takut kepada manusia, takut dia masuk masjid, orang mau di masjid, nah sieun ke pilih disebut kayak kepuji buat jadi terjadi tahiyat masjid. Urang mah di untuk lama ayat sedekah kanggo takjil di masjid. Urang mah moal miluan sieun disebut pujian ucapan. Nah, jadi disebutlah lama tadi bahkan tahiyat rasanya dulu kan tahiyat masjid kan punya sunah. Tapi kalau kamu ibadah karena visi harapan ketika Tuhan ada dosa. Mending mana jadi bisa kemenang pahala sunat atau dosa.
Mending mana ibadah hanya mengejar pahala sunnah daripada kurang tetap ibadah tapi pilih menang dosa karena mengharapkan penilaian orang. Terus akhirnya masjid akhirnya kita jadi santai di masjid. Tadi saudara, apa saudara ini terpapar yang mana? Pilih terpapar menuju pulang ke masjid. Akhirnya jadi saudara. Yang disebut ikhlas kata budaya dunia, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari kedua. Tidak beramal karena mengharapkan dunia, berdaya pun juga tidak beramal karena takut terhadap penilaian orang. Jadi ikhlas itu benar-benar mengharapkan Allah saja yang menilai kita, tidak karena takut pujian, tidak juga karena mengharap pujian. Ini kita saja. Itu saja. Jadi dua hal itu tanamkan dalam hati, targetkan dalam Ramadan sehingga Ramadan kita benar-benar akan bisa ibadah dengan maksimal, meraih pahala yang optimal. Sebenarnya kadang diburu-buru, kadang dibejer beaskan soal sedikit. Mudah-mudahan setelah waktu nanti kita bisa ngaji di YouTube, kita bisa ngaji di Zoom, kita bisa ngaji di WA di banyak tempat kita bisa ngaji. Ya memang sebagai stimulan saja, sebagai motivasi awal saja dalam rangka menyambut Ramadan. Saat itu peminta untuk biasa dipadal dengan saat ayat nama kurang-kurang tapi karena keluarga saya saja karena keburukan kesedihan hidup yang baiknya tentu dari Allah dan Rasulnya. Terhadap kekurangan-kekurangan yang mohon maaf, terhadap kelebihan-kelebihannya, kelancangan-kelancangannya, kelancangan-kelancangannya pun mohon pula untuk dimaafkan. Kita kalau masih ada hal yang ditanyakan yang ingin disampaikan oleh para jemaah, saya persilakan. Nanti ada orang MC untuk akhirnya berkata hadza wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad.